Sih. Iya, Bu. Udah Bunda apa-apa, Bu. Fatma, Assalamualaikum. Masya Waalaikumsalam. Allah. Oh, ketemu di sini. Sehat Iya, ya. ketemu di layar kaca ini ya, Bu ya. Nah, Cih, mangga Pak Dokter Mukhlis, Pak Punten. Iya, atur suwun, Bu Mentor, oke. Sih. Selanjutnya kami persilakan untuk Mbak Winda untuk memberikan presentasi dari rancangan tulisasi yang sudah disusun. Kami persilakan. Monggo, itu yang saya dikrit, ya. Ya, sudah nampak, Mbak. Ya, silakan, Mbak Winda. Masih di mute Mbak Winda. Oke. Jangan masih mute. Nah, ya. Silakan. Eh, Ya. saya lanjutkan. Untuk rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi media interaktif pembelajaran bahasa Jawa melalui Zquiz kelas 12 fase FL MAN 1 Bantul. Kemudian yang melatar belakangnya yaitu MAN 1 Bantul memiliki integritas tinggi. Mohon maaf, Pak. Ya. Up. Mohon maaf, Bapak, ada terkendala. Ya, ya. MAN 1 Bantul memiliki integritas tinggi dalam mengedepankan pelayanan prima, terutama untuk peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya masih Filmnya terdapat, belum masuk. sudah terlihat Bapak? Belum. Oh, mohon maaf Bapak. Jenengan Semasa pakai waktu. pakai apa tuh Mbak itu Mbak? Pakai Canva. Jenengan download pakai PPT-nya juga boleh atau jenengan pakai apa namanya? PDF? PDF atau apa itu? Langsung dari Canva ya? Masih mute, Mbak? Sudah saya download Ibu, coba saya bagikan layar lagi nih Ibu. Nggih. Apa Mbak Winda pakai tablet ya? Iya, Oh, nanti apa ngerekamnya sudah dimintakan tolong rekam temennya apa sudah direkam? Oh ya, sampun. Untuk layarnya sudah tertampil belum Bapak Ibu? Belum. belum. Oh, belum. Saya coba ulangi Bapak Ibu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Untuk tampilan Belum. belum. Disarankan pakai laptop ya, Mbak. Besok kalau pas Ya, mohon maaf. laporan aktualisasi bawa laptop ya. Baik. Sudah terlihat Bapak Ibu? Nggih. Oke. Saya lanjutkan untuk rancangan aktualisasi saya terkait optimalisasi media interaktif pembelajaran bahasa Jawa melalui Zquiz pada kelas 12 fase FL MAN 1 Bantul. Yang melatar belakangnya yaitu MAN 1 Bantul memiliki integritas tinggi dalam mengedepankan pelayanan prima terutama untuk peserta didik.
namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, salah satunya masih minimnya penggunaan media interaktif dalam pembelajaran sehingga suasana kelas kurang hidup dan partisipatif. Hal itu dapat dibuktikan dengan survei pembelajaran interaktif yang menyatakan bahwa responden itu sebanyak 39% mengatakan tingkat interaktivitas pembelajaran masih rendah, yaitu sekitar 10-25%. Kemudian berdasar Menpan RB nomor 21 tahun 2024 tentang jabatan dan tugas dan fungsi jabatan fungsi guru, yaitu perencanaan, Masukkan saja, Mas. pelaksanaan, Masukkan penilaian, saja. pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan peserta didik serta pelaksanaan tugas tambahan. Kemudian di masa Bantul terdapat 5 isu aktualisasi yaitu kemudian dianalisis menggunakan APKL, dan isu yang teridentifikasi ada 3, keterbatasan sumber belajar, membatasi efektivitas, kedalaman dalam proses pembelajar, kurang variatifnya metode pembelajaran guru dalam mengakomodasi berbagai tipe belajar yang berbeda pada peserta didik, kemudian minimnya penggunaan media interaktif dalam pembelajaran sehingga suasana kelas kurang hidup dan partisipatif. Kemudian 3 isu tersebut masih dianalisis menggunakan USG, dan rumusan isu yang terpilih yaitu minimnya penggunaan media interaktif dalam pembelajaran sehingga suasana kelas kurang hidup dan partisipatif. Kemudian untuk core isunya, minim penggunaan media interaktif dalam pembelajaran sehingga suasana kelas kurang hidup dan partisipatif ini disebabkan beberapa faktor. Guru belum terampil membuat media digital kreatif, tidak integrasi teknologi digital dalam strategi pembelajaran, media interaktif digital menghasilkan berbayar dan biaya yang mahal, kemudian akses internet yang belum menyeluruh. Kemudian isu utama disebabkan karena pembelajaran di kelas masih terbatas dalam pemanfaat media interaktif. Berdasarkan observasi, guru lebih sering menggunakan PowerPoint dengan metode ceramah yang cenderung bersifat satu arah. Hasil observasi itu menunjukkan bahwa 45 responden menyatakan bahwa guru yang menggunakan aplikasi atau platform interaksi dua arah yaitu masih sekitar 5-9 guru. Kemudian dampaknya yaitu minimnya penggunaan media interaktif menyebabkan partisipasi siswa rendah. Kondisi ini membuat pembelajaran kurang hidup sehingga motivasi dan keterlibatan peserta didik tidak berkembang secara optimal. Kemudian isu ini berkaitan erat dengan Smart ASN, khususnya aspek digital kultur, yaitu budaya pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung kinerja ASN. Untuk gagasan kreatifnya yaitu optimalisasi media interaktif, pembelajaran bahasa Jawa melalui Zquiz pada kelas 12 fase FL MAN 1 Bantul. Kemudian untuk uraian kegiatan pada isu ini terdapat 5. Yang pertama, menyusun perencanaan pembelajaran bahasa Jawa berbasis pada penggunaan media digital interaktif Zquiz, yaitu tahapannya berkonsultasi dengan mentor, mengidentifikasi topik materi yang diintegrasikan dengan media Zquiz, menyusun dan mengembangkan modul ajar, mengintegrasikan media digital interaktif, menentukan jadwal pelaksanaan, dan mengidentifikasi sarana prasarana yang mendukung. Outputnya yaitu catatan mentor, ATP, modul ajar, rubrik penilaian, jurnal harian, dan juga lembar kebutuhan sarana penunjang. Kemudian kegiatan 2, menyiapkan asesmen pembelajaran bahasa Jawa, yaitu menentukan CP dan tujuan pembelajaran, menyusun indikator, bentuk instrumen, kriteria penilaian, dan rubrik penilaian. Dan outputnya yaitu draft assessment. Pada tahap 3 yaitu menyusun media digital interaktif, yaitu tahapannya mencari referensi, mengumpulkan data dan menyiapkan media, mengintegrasikan asesmen pada Zquiz, melakukan uji coba, dan juga melakukan diskusi dan meminta umpan balik kepada teman sejawat. Outputnya yaitu dokumen referensi daftar pusaka yang relevan dengan materi. Pada tahapan keempat yaitu mengecek kesiapan teknis, menampilkan topik materi pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan asesmen, dan outputnya yaitu slide presentasi, dokumen berisi soal kuis, dokumen pelaksanaan asesmen, dan dokumen perolehan nilai. Pada tahapan kegiatan terakhir yaitu menyusun instrumen evaluasi, melaksanakan evaluasi, melakukan penghimpunan umpan balik, dan menganalisis hasil berdiskusi dengan mentor. Untuk outputnya yaitu presentasi, dokumentasi berisi soal kuis, pin login, dan dokumen pelaksanaan asesmen. Kemudian untuk rekapitulasi nilai-nilai berakhlak pada setiap kegiatan berjumlah 82. Kemudian jadwal rencana kegiatan yang telah disesuaikan dengan jadwal PKD Semarang yaitu dimulai 1 sampai
6 November, Bapak. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya mengharapkan masukan, saran kepada Bapak dan juga Ibu penguji, Ibu Fatmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Winda. Ya. Jadi kalau ingat Winda itu jadi kayak ingat nama yang sama dengan istri Mbak Fatma ya. Ya, baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya untuk penguatan dan validasi kami persilakan kepada mentor untuk memberikan validasi penguatan dari rancangan tulisasi yang disampaikan oleh Mbak Winda Sukma Julia. Kami persilakan Ibu Mafrudah untuk memberikan validasinya. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Coach Bapak Dr. Muklis MAG dan juga yang kami sayangi, yang kami hormati Kangen loh, Bu. Ibu penguji kita. Salam kangen. Ibunda Dr. Fatma Widyastuti SPDMED. Alhamdulillah sehat, Bun. Alhamdulillah, Ya, sehat-sehat. ayo kapan kita ketemu lagi? Iya, aduh kangen aku makanan di Kangen banget. Kangen banget. Nggih, baik, terima kasih Mbak Winda tadi sudah menyampaikan aktualisasinya. Jelas kami sebagai mentor sangat support sekali dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan media interaktif Zep Quiz dalam pembelajaran bahasa Jawa. Memang kalau kita perhatikan ya Bun ya, guru-guru kita itu selalulah pasti kalau terkait dengan aktualisasi apapun itu pasti kendala utama adalah metode, media dan seterusnya mekaten. Dan yang masih konvensional dan seterusnya mekaten, dan ini kalau menurut kami ya suatu yang sangat adaptif sekali, apalagi ini dalam mata pelajarannya Basa Jawa mekaten yang biasanya ya gurunya seperti itu mekaten kan, sehingga ini kalau sudah dalam pembelajarannya kemudian menggunakan media interaktif Zep Quiz, kami sudah discuss dengan Mbak Winda, nanti itu memang kontennya disesuaikan dengan materi-materi Basa Jawa. Ini kayaknya menantang dan bagus gitu, karena anak-anak selama ini kan kalau Basa Jawa ya hanya konvensional seperti itu ya Bun gitu. Kemudian ini juga sangat-sangat selaras sekali dengan apa nafas hirohnya Man Satu Bantul, yaitu di sana ada adaptif dan juga smart Bun. Jadi kami, mohon maaf, kami ditugaskan di Man Satu Bantul itu per Juli kemarin Bun. Jadi baru 2 bulan berjalan begitu, dan kami mengeluarkan satu inovasi baru untuk hero Bapak Ibu dan anak-anak semua dengan tagline cerdas berkelas Bun. Jadi cerdas, agamis, demokratis. Nah, di sini adaptif dan smart. Jadi ini memang betul-betul guru harus selalu adaptif, kemudian juga smart, anak-anak juga. Dan ini Mbak Winda mengambil apa namanya, dua hiroh ini yaitu adaptif dan smart. Oleh karena itu kami sebagai mentor sangat support sekali dengan apa yang sekarang sedang dirancang oleh Mbak Winda. Nanti kita lihat untuk aksinya seperti apa, tapi harapan kami memang ini betul-betul nanti akan membuat anak-anak semakin semangat, semakin bergairah belajar terkait dengan Basa Jawa. Karena dari 6 karakter yang ada di Siswaman Satu Bantul, yang terakhir salah satunya adalah anak-anak harus berbudaya Jawa. Dan ini Jawa yang diadaptifkan dengan tuntutan sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman, tuntutan anak-anak dengan Zep Quiz, insya Allah nanti anak akan lebih bersemangat lagi dan Mbak Winda bisa memasukkan apa sih ini filosofi-filosofi Jawa yang harus memang dimiliki oleh anak-anak kita sebagai salah satu karakter yang harus dimiliki anak-anak. Makaten Bun, jadi kami sebagai mentor sangat support sekali dan semangat Mbak Winda. Insya Allah ini sangat adaptif dan juga smart terkait dengan inovasi media interaktif Zep Quiz.
Makaten Pak Muklis dan juga Ibunda tersayang kita, Bunda Fatwa. Waktu kami kembalikan, Terima kasih. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bu Mentor. Dan selanjutnya untuk masukan evaluasi dari penguji kami persilakan Ibu Dr. Fatma Oke, untuk memberikan evaluasinya. terima kasih untuk waktu yang diberikan nggih Pak Muklis nggih. Selamat nggih Mbak Winda, sudah sampai tahapan ini luar biasa nih guru bahasa Jawa ini. Anak saya aja kok nggak bisa le bahasa Jawa le. Saya kan bukan orang Jawa mah, lah kan orang ngendi itu. Dipertanyakan Katanya. ibunya itu. Bukan orang Jawa katanya nggak bisa bahasa Jawa. Sih. Terutama khususnya itu aksara Jawa. Nah, itu kan itu. jarang dipakai nggih. Jadi tapi itu luar biasa Pak loh. Pengen loh itu. Karena di India, di mana itu? Thailand, di Cina, Jepang itu kan aksara asli mereka itu kan tetap dipakai sehari-hari. Nah, itu saya pengennya kayak itu gitu. Itu tantangan nggih, Mbak Winda nggih. Itu dan mungkin ada program misalnya sehari berbahasa Jawa, Jawa halus ya, misalnya kayak gitu ya. Bagus tuh. Oke, selamat sekali lagi. Terima kasih untuk dukungan dan bimbingan dari Bu Mahfudah ya selama ini berarti menggantikan Bu Khairiyatun ya. Iya, betul. Oke, untuk Mbak Winda ini bagus nggih kegiatan penjenengan, hanya mungkin jenengan lengkapi saja nanti output hasilnya itu per tahapan. Oke, per tahapan ini sudah ada sebenarnya beberapa itu. Catatan mentor. Oke. Ini mestinya catatan konsultasi dengan mentor. Selain catatan kan jenengan punya foto. Oke. Tulis aja foto dan catatan hasil konsultasi dengan mentor. Tuliskan gitu outputnya. Oke. Jadi output ini memang berupa barang. Ya, dokumen, ya foto apa. Ini jenengan juga sudah menyertakan di sini. Kemudian setiap tahapan kegiatan itu selalu ada konsultasi dengan mentor, Mbak. Oke, jenengan tambahkan nanti di kegiatan kedua ini, tambahkan yang pertama konsultasi dengan mentor. Outputnya apa? Nanti kopikan aja, copy paste aja. Oke. Jenengan bikin jurnal sendiri juga bisa. Tadi sudah saya sampaikan di temennya. Jadi ada nomor, ada tanggal berapa, ya, kemudian catatan mentor itu apa, dan tanda tangan mentor kalau perlu di kolom yang paling akhir itu tanda tangan mentor. Jadi misalnya jenengan punya 5 kegiatan ya berarti ada 5 itu catatan, 5 tanda tangan mentor gitu. Jadi 1 nggak apa-apa, nanti jenengan outputnya jenengan sendiri jenengan kopikan, kemudian nanti jenengan lampirkan, ya, di lampiran. Kemudian dari judul ini yang mau saya tanyakan, optimalisasi media interaktif. Jenengan kan nanti pakai Z-Quiz. Jadi sebenarnya ini langsung media interaktifnya itu nggak usah. Jadi optimalisasi pembelajaran bahasa Jawa melalui Z-Quiz gitu aja. Pada murid kelas 7 fase FL MAN 1 Bantul. Tidak apa-apa di judul ini FL, tapi nanti fase FL itu apa? Itu kan tidak setiap orang tahu. Ya. Jadi nanti jenengan tuliskan saja di makalahnya. Ya. Fase FL MAN 1 Bantul. Jangan pasti jenengan tulis nanti di makalahnya, jenengan panjangkan. Ya. Fase FL itu apa maksudnya FL? Oke, pada murid kelas 7 fase FL MAN 1 Bantul. Optimalisasi pembelajaran bahasa Jawa melalui Z-Quiz gitu aja, media interaktifnya nggak usah. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Materinya apa? Pembelajaran bahasa Jawa. Materi apa, Mbak? Untuk materinya aksara Jawa, Ibu. Nah, betul toh, saya aksara Jawa. Oke, karena itu yang paling susah dari pembelajaran bahasa Jawa. Aksara Jawa. Nah, itu nanti jenengan tuliskan di latar belakang atau di bodinya ya, di makalahnya jenengan tuliskan. Karena pembelajaran bahasa Jawa itu kan banyak, materinya kan banyak di situ. Oke, kalau jenengan tidak batasi, itu nanti akan jadi pertanyaan, loh, pembelajaran bahasa Jawa itu materinya apa saja. Jadi tetap harus jenengan tuliskan aksara Jawa.
Atau kalau mau di judul, itu bisa langsung dituliskan di situ optimalisasi pembelajaran bahasa Jawa materi aksara Jawa melalui ZQuiz. Itu juga bisa. Jadi media interaktifnya nggak usah. Itu nggih. Terus pertanyaan selanjutnya, yang mau jenengan ukur itu apa? Hasil belajar ataukah apanya? Hasil belajarnya Ibu. Nah, berarti hasil belajar itu nanti nilai ya. Nilai materi aksara Jawanya, pelajaran bahasa Jawa, mapel bahasa Jawa, materi aksara Jawa. Berarti nilai-nilainya nggih. Ya, berarti jenengan bikin mungkin pretest, posttest tadi nggih ada beberapa sih. Itu nggih. Jadi dari penyusunan dari analisis CP mestinya nggih, analisis CP, kemudian juga ATP, juga KKTP nggih, ada KKTP Mbak. Ini pelajaran kemarin kurikulum Merdeka nggih, Bu Mafrudah nggih. Saya ke Man 1 Bantul itu berapa kali itu nggih. Itu ada CP, kemudian ada ATP, TP-nya nggih, Mbak. Jadi urut-urutannya tuh CP, kemudian TP, TP, ATP, kemudian KKTP jangan lupa. KKTP. Kalau sekarang itu di pembelajaran mendalam tuh IKTP namanya. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nanti dari situ soalnya. Soal-soal yang penjenengan nanti pakai itu harus diturunkan nggih. Turunkan dari analisis CP dulu, diturunkan jadi TP dan juga IKTP. Nah, itu kemudian baru jenengan bikin soal-soalnya. Kemudian analisis data itu nanti yang mudah saja pakai Excel. Pakai Excel saja untuk analisis datanya. Jadi untuk apa namanya materi aksara Jawa itu, materi aksara Jawa. Nah, itu kalau ini berarti hasil belajar ya yang mau penjenengan ukur. Jadi nanti penjenengan tuliskan aja di makalahnya, Mbak. Jadi yang mau jenengan ukur itu apa hasil belajar. Kalau hasil belajar berarti nanti tes nih. Kalau keaktifan, partisipasi, minat, ya, motivasi itu lebih ke non-tes. Non-tes. Nah, nanti instrumennya itu biasanya pakai survei, pakai observasi, lembar survei, lembar wawancara atau kuesioner, pakai itu. Tetapi kalau hasil belajar itu jenengan bisa pakai soal-soal. Ya, pretest, posttest boleh ini. Jadi fokus aja ke pembelajaran materi aksara Jawa, nilai-nilainya. Jadi nilai sebelum misalnya pakai pretest, kemudian nanti pelaksanaannya, kemudian nanti pakai posttest. Nah, untuk pretest ini soal-soalnya jangan buat dulu. Kira-kira lembar soalnya bagaimana untuk pretest, untuk materi aksara Jawa. Jadi lebih fokus. Untuk partisipasi, minat, dan motivasi itu bisa jenengan tambahkan saja untuk penjelasan. Itu lebih fokus gitu. Itu kemudian rencana tindak lanjut, sedikit lagi rencana tindak lanjut ke depannya ini kelas 12. Nanti bisa nggak diteruskan pakai ZQuiz itu untuk ke depannya. Jadi apakah hanya untuk memenuhi tugas latsar saja ataukah mungkin bisa dipakai seterusnya dan juga bisa dipakai untuk guru bahasa Jawa lainnya. Berapa guru bahasa Jawanya? Ada berapa? Hanya satu saya Ibu. Hanya satu. Oke, untuk kelas lain berarti. Untuk kelas-kelas lain ini kan hanya kelas 12. Mungkin dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, seterusnya bisa dipakai. Itu nggih, nanti dituliskan di bab 3 nggih, rencana tindak lanjut. Oke, gitu. Selamat lagi sekali lagi untuk Mbak Winda. Terima kasih Bu Mafrudah. Saya kembalikan ke Pak Muhlis. Baik, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih untuk semuanya, mentor, Bu Evaluator, dan Mbak Winda. Selamat untuk sampai pada kesempatan ini ya. Tinggal nanti catatan-catatan tadi dari evaluator untuk disempurnakan, untuk ditindaklanjuti nanti dihabituasi ya bersama mentor nanti minta petunjuknya. Oke. Terima kasih untuk Bu Mentor, Bu Evaluator. Baik, sami-sami Pak Muklis. Kita tutup sebenarnya rencana naturalisasi atas nama Winda Sukma Yudi.
dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan